Gini loh Kak, Baiklah. aku itu sebenarnya, sempat berpikir kritis tentang pembagian generasi, generasi itu kan terbagi bahkan dinamai ya, dengan Benar, rentang waktu tertentu gitu. benar. Ada yang boomer lah, Gen Wah, X, Gen Y, Y itu milenial ya, milenial, Z, terakhir ini alfa, alpha, ya betul. kan. Entah kenapa aku berpikir bahwa untuk saat ini yang paling terbebani itu adalah gen milenial. Kok gitu? Ya karena aku salah satunya. Karena kita juga milenial, saya Iya juga iya, milenial ya. karena Kak Yuda juga gen milenial gitu. Entah ini benar atau enggak, bisa aja salah. Ini kan sudut pandang Mm-mm. aja sebenarnya, POV ku aja gitu. Benar-benar. Jadi butuh perspektif baru nih soal ini karena yang aku lihat di luaran sana gitu, termasuk Mm-mm. aku juga ngalamin ya beban banget sih. Dimana orang tua kan boomer, Boomer, terus ketemu sama teman-teman kerja itu pasti ada gap year kan. iya. Ada yang Gen X, X, habis itu kita, Gen kita, Gen milenial, sama ketemu yang sekarang paling produktif itu Gen Z, Z, ya kan, betul-betul. di dunia kerja gitu. Mm-mm. Belum lagi teman-teman juga yang sudah berumah tangga, punya anak, anaknya Gen Alpha. Alpha, benar, Kita benar. tahu sendiri Gen Alpha kayak gimana sekarang nih Oh, tabiatnya. masih kecil udah bertabiat ya. Iya, iya. Hmm. Ya, cukup Gen Alpha ini cukup ekstrim lah ya Iya, gitu. betul, betul. Dan itulah kenapa aku bisa bilang gen milenial ini terbebani gitu. Iya nggak sih menurut Kak Yuda tuh benar nggak sih seperti itu? Setuju, setuju. Karena baru kemarin saya mendapatkan beban itu Seriusan? oleh gen yang berbeda. Iya Oke, ya. punya ada masalah dikit lah ya. Mm, mm. Tapi kalau kita lihat memang perbedaan generasi ini kalau dulu cukup nggak terlalu jadi pikiran ya. Iya, Karena posisi gennya kita dulu kan itu masih kecil ya. iya, Sekarang kita produktif bersama dengan Gen X yang masih produktif, iya. kita dengan Gen Z. Dan Mm. ternyata tipikalnya beda banget nih, Mik. Bahkan boomer pun ada beberapa yang masih aktif sampai Masih sekarang produktif, gitu. betul betul. Dan kalau dibilang apakah kita menjadi gen yang sangat terkekang, itu benar. Iya. Kita bisa bilang sebenarnya gen milenial itu adalah generasi penyanggar gitu. Nyangga ya, Penyangga. bisa disebut seperti itu. Benar. Karena posisinya di atas gen milenial itu ada gen X, ada gen baby boomer, Mm-mm. kemudian di sampingnya kita ada gen Z, di Iya, bawahnya kita ada gen alpha. iya, iya. Untuk Dan saat itu ini. karakternya beda-beda, Udah beda. berat. Berat. Jadi tipsnya bagaimana kita menghadapi para gen itu ternyata nggak bisa sama ya. Mm-mm. Jadi kalau misalkan kita mulai dari yang paling tua dulu deh ya, Iya, iya. paling senior itu kan gen baby boomer. Mm-mm. Sering kan kalau kita lihat waktu kita kecil sampai sekarang pun cara pandang kita dengan baby boomer itu beda banget. Sangat jauh berbeda Nah, sih. entah kenapa rasa gen X itu lebih nyambung, ya nggak? Oh iya, iya, iya. Dengan si baby boomer kan gitu ya. Iya. Ternyata karena konsepsinya gen milenial itu melihat baby boomer itu adalah dunia yang berbeda ternyata sudah. Hmm. Jadi kalau kita lihat baby boomer kan merupakan gen yang selalu menjunjung yang namanya stabilitas. Hmm. Sedangkan gen milenial, gen MTV-nya kita, Iya. itu adalah gen pemberontakan sebenarnya. Oh ya? Iya kan, oh, udah mulai bebas, tidak berpikir, tidak ada nilai-nilai perang yang Apa karena diciptain. memang kena teknologi ya? Jadi ada Teknologi juga. ada impact-nya. Teknologi juga gitu kan. Jadi nilai-nilai stabilitas itu berbeda dengan kita yang Mhm. biasanya memerlukan inovasi, Mhm. kecepatan dan segala macam. Mhm. Dan kita juga menyadari sebenarnya kalau baby boomer itu kan dia hidup dari kelangkaan, Iya. dari sesuatu yang sangat jarang sehingga mau nggak mau konsepsi hidupnya mereka itu bertahan. Mhm. Nah, jadi apa yang berefek pada mereka adalah konsep emosionalnya lebih banyak mereka simpan dibandingkan mereka keluarkan. Ya, jadi ada tekanan-tekanan apapun orang gen baby boomer itu akan menyimpan dalam hati walaupun impact-nya ke mereka cukup keras tapi mau nggak mau mereka melakukan itu karena tuntutan zaman di zaman itu juga kan itu ya Dan imbasnya ke anak-anak mereka yang notabene milenial ini ya. milenial dan gen X itu kan ya. Oh iya. Nah jadi kalau kita lihat apa yang bisa kita lakukan ya Hmm. nggak perlu sepaham sih sama gen baby boomer. Seriusan. Iya dalam artian tidak perlu mengiyakan semuanya tapi yang cukup kita menentukan batasan-batasan aja. Contoh lah,
punya orang tua mendidik anak tipenya caranya seperti itu di zamannya gitu. Iya. Kemudian punya anak mendidik kita versinya zaman ini. Kita tidak perlu mengiyakan semuanya bahwa "Oh, ini paling benar gitu misalkan. Ya udah kita adaptasi atau kalau nggak salah atau salah yuk kita tolak, itu nggak perlu. Tapi oke, kita pahami itu zamannya berbeda, tapi kita sering menghormati batasan-batasan yang ada. Iya. Jadi kita bisa manfaatkan stabilitas mereka untuk menentukan batasan. Jadi ketikanya orang sudah tahu batasan, mereka pasti akan melihat bahwa ini sesuatu yang ideal. Kan gitu yang dibentuk. Oke, pasti berarti awalnya memahami sudut pandang mereka, zaman mereka juga, kenapa akhirnya mereka begitu Betul, ya, betul. keras ya. Keras. Apalagi kalau sekarang kita lihat baby boomer kan umur di usia udah gede, susah untuk merubah kan. Iya. Iya, jadi ya udahlah. Yang penting kita tahu batasan gitu. Mm-mm. Selanjutnya kalau Gen X gimana? Nah, kalau Gen X ini unik nih, karena Gen X ini kan bentukannya dari baby boomer nih. Mhm. Ada karakter-karakter stabilitas yang dibentuk oleh Gen X karena turunan dari baby boomer itu, tapi satu sisi sebenarnya Gen X itu orang pragmatis dia. Kayak gimana tuh? Jadi kayak ada hal yang tidak perlu diadaptasi 100%. Tapi yang mereka percayai itu adalah ketangguhan dan hasil. Jadi konsistensinya tinggi sebenarnya. Oh, orientasinya hasil ya. Hasil. Karena memang tuntutan dari baby boomer itu adalah memang bagaimana membentuk generasi itu mirip seperti generasi saya kan gitu. Tapi mereka pragmatis karena nggak seperti itu juga sih. Tapi karena yang ditunjuk adalah hasilnya, jadi ya harus seperti apa, berarti mereka orientasinya pada hasil. Proses mungkin diikuti, tapi kalau bisa memperlihatkan hasil yang baik itu lebih bagus. Ini biasanya atasan-atasan kita nih di tempat kerja nih. Benar. Jadi walaupun kita prosesnya misalkan sudah berdarah-darah, kalau hasilnya tidak to the point, itu marah kan gitu. Iya, itu aku ngalamin banget sih. Iya, jadi nggak peduli kalau hasil nggak bagus. Iya, padahal kita udah berproses, kita udah jalan prosesnya semaksimal mungkin gitu ya. Tapi kan hasil ya mana tahu gitu kan. Mana tahu kan Tapi itu ya. kalau misalnya hasilnya minus, semua itu sia-sia. Iya benar. Nah kalau si Gen X ini caranya kita berkorelasi, sebenarnya kita masih memiliki kemampuan ini. Jadi kita tunjukkan tanggung jawabnya kita. Jadi kita tunjukkan, nggak usah adu argumen. Iya. Secara emosional. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kaku-kakunya itu masih ke bawah sama yang boomer ya. Iya kakunya karena dia emang dibentuk, tapi bukan tipikal boomer yang sangat besi banget. Dia masih oke, yang penting hasil oke lah. Gimana pun caramu mendapatkan terserah. Kalau boomer kan caranya dibentuk, hasilnya dibentuk. Oh berarti gitu. Kalau boomer besi, kalau Gen X aluminium. Bisa lah dibengkokin dikit gitu. Iya benar. Iya. Itu jadi kalau ketemu orang Gen X, makanya karakternya kan oke, yang penting kita tanggung jawab aja itu udah cukup gitu. Apalagi kalau hasilnya bagus, bakal dijempol kan gitu ya. Benar. Iya, kita adaptasi sih ya sama mereka ini. Benar. Lebih lentur lagi kitanya, bisa dibilang ngalah nggak sih itu? Tidak harus ngalah sih kita bilang, tapi penyesuaian sih. Kalau orang Bali bilang desa kelebater aja. Jadi ketemu Gen baby boomer seperti ini, Gen X seperti ini kan. Nah, yang unik sekarang adalah fenomena Gen Z. Ini merajai dunia kerja sih untuk saat ini kan. Benar. Dan kemarin saya lihat sebuah penelitian, ternyata Gen Z itulah salah satu generasi yang menolak jabatan tinggi sekarang. Oh iya. Untuk penjaga mental health-nya. Benar. Generasi mental health sih dibilang gitu kan. Jadi apa yang terjadi oleh generasi Gen Z ini adalah ternyata karakteristiknya mereka orang yang memang lahir dengan sudah ada teknologi. Oke, kita lewatin milenial ya, karena milenial kan adalah acuannya untuk merespon semua generasi nih. Gen Z ini udah mendapatkan teknologi sudah ready ketika mereka lahir. Jadi cepat, kemudian validitasnya tinggi, sensitivitasnya juga tinggi. Jadi kalau kita lihat respon-respon sosial media itu turut membentuk karakteristik Gen Z sekarang. Jadi kenapa kita lihat Gen Z itu cepat mental health, itu tidak salah sebenarnya. Karena pada waktu zamannya baby boomer X dan milenial, kita jarang sekali terpapar dengan yang namanya informasi global di depan layar. Dan itu yang akhirnya menjawab satu pertanyaan, kenapa sih Gen milenial tuh kelihatannya umur 30-an tapi merasa muda.
Tapi Gen Z umur 20-an tapi udah ngerasa tua. Iya. Karena secara mental kita waktu kecil itu tidak sering melihat HP. Oh iya, kita mainnya sama komik gitu Iya, ya. Kita komik. cari komik. Dunia nyata. Dunia nyata. Ketemu teman. Banyak gitu. permainan lah ya kita masa kecil kita dulu. Benar. Paparan handphone itu juga ternyata mempengaruhi kerutan kayak gitu. Oh, ternyata. Masuknya ke sana gitu. Plus kalau Gen Z sekarang mereka sering memakai handphone, mendapatkan melek teknologi. Plus mereka juga udah tahu cara-cara misal bermake up, gaul itu kan mempercepat kelihatannya dewasa mereka kan gitu ya. Nah jadi gimana cara menghadapi Gen Z ini? Ini beda banget cara menghadapi dengan Gen X. Jadi yang lebih santuy kan generasi ini. Ya. Walaupun nggak bermaksud mengeneralisir ya, Kak ya. Tapi ya rata-rata itu memang lebih santuy. Lebih santuy. Jadi caranya justru ini berlawanan dengan Gen X, yaitu kita perlu memberikan pandangan yang empati kepada si Gen Z. Karena apapun yang dilakukan oleh kita tuh Gen Z itu akan memaknainya secara emosional. Iya. Berarti connect sama emosinya cepat ya. Cepat. Gen Z ini ya. Bener. Makanya bilang baperan gitu. Bener baperan. Jadi ketika misalnya punya rekan kerja yang Gen Z, misal dia kan, aduh, aku kok diginiin ya di ruang kerja gitu ya. Baru lihat, oh pantas dari bidang Gen X kan gitu. Hasil kan gitu. Iya. Dituntut hasil aja, capek resign kan gitu. Jadi cara pendekatannya ya kita menjadi apa ya? Kita tidak harus jadi hero, tapi kita menjelaskan perannya dia secara detail. Jadi aku tahu nih kamu capek, tapi kita punya target segini loh. Karena kalau tidak mencapai target, misalkan nggak punya income, nanti income-nya kamu nggak bisa jadi anak culture nih, yang bisa nongkrong banyak. Oh iya juga gitu. Tapi itu jadi tambahan tugas buat anak-anak milenial ini kan gitu. Jadi HRD tambahan kita gitu. HRD gratisan gitu ya. Jadi itu sih kalau kita lihat dari Gen Z. Dan yang terakhir itu Gen Alpha. Nah, iya, wah ini Gen yang benar-benar banyak yang mengatakan Gen ini ekstrim. Betul. Karena aku punya beberapa kawan-kawan yang sudah menikah dan sudah punya anak. Anaknya rata-rata itu benar-benar sangat to the point. Orang tuanya nanya apa, dia bisa jawab seketika saat itu juga. Benar. Dan ada satu video yang aku lihat, Kak. Iya. Kalau zaman kita kan dulu takut sama angsa ya. Angsa, iya, saya tahu tuh video itu. Benar. Kita kan dikejar ya. Kita dikejar angsa. Nah, ada video di dalam video itu dibilang kalau Gen milenial itu dikejar. Gen Z itu menghindar. Gen apa ngejar angsanya. Terus angsa itu kayak bikin percakapan di di captionnya. Kayak dulu nggak gini deh. Benar. Ini generasi ekstrim, apakah benar begitu? Benar. Pertama Gen Alpha ini lahir ketika teknologi itu sudah dalam posisi puncak kalau kita bilang kan. Sudah ada AI juga. Sudah ada AI, layar itu sudah setiap hari dan segala macam. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya konsepsi pemikirannya mereka itu sangat sangat visual, sangat algoritmik, dan sangat instan. Jadi Gen Alpha itu ibaratnya adalah generasi robot. Ya, kalau orang bilang generasi Android, bukan HP ya. Tapi emang gimana ya teknologi itu diadaptasi oleh generasi ini. Makanya cepat banget ya, kalau ditanya apa cepat nyautnya gitu. Cepat. Nah, dan yang uniknya lagi, Gen Alpha ini manusia nih. Respon yang didapatkan dari dunia yang mereka dapatkan sekarang, mereka tuh cepat bosanan. Ya, mereka cepat bosan, mereka cepat cemas. Ini juga berkaitan dengan kegiatan mereka sehari-hari mengeksplorasi handphone sebenarnya, smartphone itu kan. Karena ketika kita mengeksplorasi smartphone dari kecil, dia akan memberikan respon sarafnya itu nggak pada situasi motorik yang bagus, tapi dia menjadikan ledakan dopamin berkali-kali. Jadi kalau itu dilakukan terus-menerus ya cepat bosanan orangnya gitu ya. Nah, yang dibutuhkan ini masih dalam penelitian ya, tapi katanya yang dibutuhkan di sini ini bukan orang tua ideal sebenarnya. Oh ya? Ya,
bukan orang tua ideal, bukan orang tua yang selalu sabar, tapi orang tua stabil, mengikuti pola algoritmiknya mereka gitu sih. Oh, ini beban juga nih, beban tanggung jawab nih para ortu milenial ini. Milenial ini yang punya alfa sekarang kan. Iya. Karena ketika mereka diberikan rangsangan perasaan yang cukup besar, mungkin mereka belum mengerti, karena mereka cepat bosan, itu kan emosional juga. Tapi yang sudah kebentuk adalah pola-pola runutan yang jelas. Jadi beda banget ya antara Gen Z sama Gen Alpha ini ya. Iya. Nah, karena Gen Alpha juga baru, kalau nggak salah sekarang kan baru masuk SMP ya. Iya. Jadi perkembangannya masih kita analisa lagi ke Masih depan. diteliti lah ya sama banyak pihak gitu. Betul. Cuma memang rata-rata yang ditunjukkan adalah banyak orang yang posting juga para orang tuanya kan. Benar. Posting bahwa ini anak nekat, habis itu juga to the point, tukang nyaut. Jadi kesannya itu kayak pemberontak gitu loh. Benar. Ini kalau ketemu sama Gen Baby Boomer, hancur deh sebenarnya. Tapi beda banget untungnya, untuk jauh banget. Jauh banget. Fiturnya sih jauh banget ini. Benar. Nah, sekarang kita akan berbicara gen yang menopang semuanya, yaitu adalah gen milenial. Kita ini ya. Benar. Gen milenial itu kan turunan dari baby boomer, dari gen X tuh. Iya. Secara konsistensi mereka punya. Tetapi kalau kita lihat baby boomer kan momen itu adalah setelah perang, akhirnya lost generation punya baby boomer, punya generasi, punya banyak anak. Mereka hidupnya bertahan, mereka menghasilkan generasi X, menguatkan, membuat stabilitas, membuat hasil yang bagus. Kemudian Gen Y, gen milenial. Ini kan jauh banget dari nuansa perang ya. Jadi sebuah konsepsi yang damai ini akhirnya menciptakan pemberontakan, aktualisasi diri. Jadi bagaimana merespon sebaik-baiknya. Feeling lebih ditingkatkan dan segala macam. Dan akhirnya dari gen milenial ini turun ke Gen Z yang tadi overfeeling. Gen Z sudah overfeeling, kita mikirin Alpha ini bakal overfeeling, tidak, over robot. Karena dibentuk. Jadi responnya kita adalah generasi penyangga itu benar, karena memang posisinya sekarang kalau nggak salah perubahan konsep dunia ini kan sedang dipegang oleh kalau nggak Gen X, Gen Y sekarang. Gen Z itu anggaplah bekerja baru masuk ya. Iya. Kita yang menentukan bagaimana ke depannya gitu. Oke. Jadi valid ya sebenarnya kalau para milenial ini kelelahan di zaman sekarang ini berhadapan dengan, kalau kita kaitkan sama relasi sosial, koneksi kita sama orang-orang sekitar kita. Benar, sangat-sangat valid sih. Dan bahkan itu kita tidak hanya berpikir sendiri, tapi setiap generasi pasti punya semacam kelelahan masanya sendiri. Kelelahan masanya baby boomer adalah mempertahankan itu kan. Iya. Kelelahannya Gen X adalah dia dituntut tani. Gen Z kelelahannya adalah validasi itu, lelah emosional. Iya. Kalau Gen Alpha nanti mungkin kelelahannya adalah terlalu robotik itu gitu misalkan. Nah, jadi kalau misalkan kita gen milenial sekarang pemikirannya sudah tahu di setiap generasi seperti itu, ya mungkin cara-cara terbaiknya kita sesuaikan sih. Iya, kita jadi penyangga tiap generasi itu ternyata ya. Jadi wajar banget sih kita jadi capek. Benar. Dan kadang-kadang nostalgia, pengen balik ke masa anak-anak lagi. Betul. Dan ini akhirnya mengakibatkan kenapa sih generasi milenial ini banyak perubahan-perubahan yang signifikan dialami. Misalkan dulu orang baby boomer nikahnya umur 20 tahun nikah. Iya. Sekarang kayak ntar dulu deh. Ya milenial udah 30 tahun ke atas gitu ya. Masih mikirin mau nikah apa enggak itu. Bukan mikirin mau nikah nanti, enggak gitu. Karena udah bisa diramalkan kondisi ekonomi nanti gini, generasinya seperti ini. Wadaw. Tapi bisa dibilang generasi milenial ini generasi yang paling banyak pertimbangan ya kan? Salah satunya ya. Karena kebetulan tampuk kepemimpinannya pegang milenial salah satu. Jadi dia diberikan mandat, sekarang dia harus menentukan nih. Iya. Itu sih. Semangat para milenial. Kita berdua milenial, Anda milenial. Tapi saya yakin kalau setiap generasi memiliki kesadaran terhadap plus minusnya mereka sendiri, kita bisa kerjasama sih. Iya sih. Ya anggaplah tidak memaksakan bahwa apa yang ideal di satu generasi itu harus ideal di generasi yang lain gitu sih. Semangat guys. Terima kasih Mika untuk jawabannya. Untuk pertanyaannya.